Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi saya akan memaparkan hasil dari proposal mata kuliah pendidikan kewirausahaan saya, yaitu berjudul Mesros Ma. Kerajinan kreatif dan inovatif dari pita satin sebagai sebuah strategi ekonomi di era pandemi. Proposal pendidikan kewirausahaan ini dibuat oleh saya sendiri, Rahma Izati, NIM 20137045. Saya berasal dari Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Dan dosen pembimbing tercinta saya, Ibu Leni. Beliau merupakan dosen pendidikan kewirausahaan dari kelas 41 Universitas Negeri Padang. Latar belakang produk. Di zaman yang modern ini, teknologi sudah semakin canggih. Banyak masyarakat yang memilih hal-hal yang instan. Mereka cenderung malas untuk memulai sesuatu yang baru. Misalnya, dalam berkarya. Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengembangkan potensi berkaryanya. Saat mereka ingin membuat suatu karya, mereka selalu meniru karya orang lain. Mereka tidak mau menciptakan hasil karya yang sesuai dengan pemikiran mereka sendiri atau imajinasi mereka sendiri. Prakarya tidak memandang sebuah karya itu jelek atau bagus, namun dilihat dari bentuk karya yang berbeda dari yang lainnya. Maka itu disebut suatu karya yang bagus. Seiring berjalannya waktu, bunga berbahan satin semakin dikenal banyak orang, terutama kalangan perajin aksesoris. Salah satu hal yang menarik dari pita satin adalah warnanya yang beragam dan lengkap. Selain itu, tekstur kainnya yang lembut dan transparan. Pita satin digunakan untuk membuat kerajinan tangan atau handicraft. Saat ini, tren di masyarakat semakin berkembang. Bermacam produk yang bisa dikombinasi dengan hiasan dari pita satin. Seperti produk kami, yaitu buket bunga dari pita satin, Mesros. Dengan bentuk desainnya pun mirip dengan bunga asli, tetapi menjadi lebih bervariasi. Visi dan misi produk. Visi saya adalah memproduksi mesros yang bentuk desainnya pun mirip dengan bunga asli, yaitu bunga mawar, tetapi menjadi lebih bervariasi dan inovasi. Misi saya adalah memasarkan mesros di dalam daerah, menjaga kualitas produk dan terus berinovasi, memberikan harga produk yang terjangkau oleh masyarakat, meningkatkan mutu dan kualitas, mengedepankan proses dalam pengolahan produksi yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas dan rapi. Tujuan produk ini adalah dengan modal yang tidak terlalu maksimal, mampu membuat sebuah produk yang banyak diminati di pasaran oleh masyarakat karena kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Juga berguna untuk menambah produk yang berkreativitas dan berinovasi. Bidang usaha yang saya produksi ini bergerak di bidang kerajinan dalam memproduksi bunga mawar yang indah dan terlihat seperti asli. Jenis produk, mesros, bunga mawar yang terbuat dari pita satin halus dan lembut, dimodif menjadi bentuk bunga mawar yang anggun dan indah untuk dipajang menjadi interior rumah.
Kegunaan produk: mengurangi perasaan stres, sebagai simbol menyatakan cinta, meningkatkan suasana hati, dan sebagai simbol permohonan maaf. Keunggulan produk Mesros: warna yang mencolok dan terlihat sangat menarik, tekstur halus dan lembut, dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama dan tidak akan layu. Tiap helai warna dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Inovasi produk. Mesros merupakan kerajinan yang terlihat dari namanya saja sudah berbeda dari bunga biasanya. Mesros berbentuk seperti bunga mawar, namun dimodifikasi dengan bahan dari pita satin yang tidak akan layu dan dapat digunakan ataupun disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sangat berguna untuk memperindah interior rumah. Bahan dan alat yang dibutuhkan: pita satin, lem tembak, tangkai daun, gunting, bening safflon, isi lem tembak, busa gabus, mancis, vas, dan penggaris. Langkah produksi. Lakukan langkah pertama dengan menggunting pita satin. Tempelkan di bagian ujung-ujung pita membentuk segitiga dan bakar dengan mancis agar tempelan menjadi lebih kuat. Langkah ketiga, berikan lem tembak di bagian bawah agar membentuk seperti kelopak. Lakukan langkah tersebut sebanyak-banyaknya, lalu sambungkan dari bentuk yang telah kita buat tersebut, tempelkan di setiap sisinya. Jangan lupa tetap gunakan lem tembak ya untuk menyambungkan setiap bentuk yang telah kita buat tersebut. Setelah bertemu dari ujung ke ujung, gunakan lebih banyak lem tembak agar tempelan yang telah kita potong menjadi bentuk seperti kelopak bunga, terlihat lebih kuat dan tidak mudah lepas. Kemudian kita ambil tangkai mawar lalu gulungkan mengikuti bentuk kelopak yang telah kita lemkan dengan lem tembak dan akhirnya terbentuk menjadi bunga mawar. Berikan finishing beberapa buah daun agar terlihat seperti bunga mawar asli dan Mesros pun jadi. Desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas dan pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah kepada produk-produk baru. Dari gambar-gambar ini merupakan bentuk desain yang akan saya buat menjadi bentuk Mesros yang sangat indah. Target dan segmentasi pasar. Saya memiliki beberapa target, yaitu saya membuat berupa tahapan-tahapan yang akan saya lakukan untuk terus menyebarkan produk saya. Tahap pertama, ketika calon pelanggan belum mengunjungi toko online, maka saya akan terus menyebarkan ke dalam media sosial, yaitu Facebook, Instagram, Pinterest, dan Twitter. Saya akan memberikan ide-ide dalam postingan media sosial saya. Tahap kedua, ketika calon pelanggan mengunjungi toko online, maka saya akan menjelaskan keunggulan produk ini yang menonjol dibanding produk pesaing. Dan saya akan menyajikan konten-konten dengan visualisasi yang menarik seperti gambar, video tutorial, atau infografik. Tahap ketiga,
ketika visitor menunjukkan ketertarikan untuk membeli produk yang saya tampilkan pada toko online, maka saya akan mulai menawarkan promo-promo menarik, menambahkan informasi testimoni yang diberikan oleh pelanggan. Tahap keempat, ketika visitor membeli produk pada toko online, maka saya akan membuat program loyalitas pelanggan dan menawarkan referral program. Dan terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu apakah strategi yang telah saya lakukan ini mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yaitu saya akan mengukur pertumbuhan audiens, saya akan mengukur engagement rate yaitu berapa besar audiens yang berinteraksi dengan produk ini. Dan mengukur lead generation funnel yaitu jumlah konversi dari yang mengetahui produk menjadi melakukan transaksi. Selain target yang telah saya lakukan, saya juga mempunyai strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat saya lakukan, pertama, dari mulut ke mulut promosi. Ini merupakan promosi yang paling sederhana, karena tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita kepada teman-teman ataupun keluarga untuk mempromosikan usaha kita. Sehingga secara tidak langsung semua konsumen ataupun masyarakat akan mengetahui usaha ini. Yang kedua, dengan media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti melalui Facebook, Instagram, Twitter, blog, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan pasar. Selain melakukan strategi dari mulut ke mulut dan media internet, kita juga dapat mempromosikan usaha ini dengan cara menambah pasar baru, yaitu kita memperluas usaha aneka bunga buket ini ke daerah-daerah lain. Yang keempat, sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli saya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Yang kelima, langkah-langkah promis. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang telah saya tawarkan, maka saya mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu pada malam minggu, kami akan memberikan diskon 10% kepada konsumen yang membeli dengan harga di atas Rp100.000. Pada hari Valentine, kami akan memberikan gift berupa coklat kepada konsumen yang membeli dengan harga di atas Rp50.000. Dan apabila konsumen membeli bunga box dengan varian isi seharga Rp100.000, maka kami akan memberikan cashback Rp20.000.